Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainul Malik, NNRP 3040. Di sini saya akan menjelaskan untuk tentang yang S1 dan E2. Pertama-tama, di sini ada import library yang digunakan. Lalu selanjutnya itu ada membuat kelas dengan nama show image. Lalu di sini ada dev atau function untuk inisialisasi dan perabatannya self. Lalu di sini ada super. Terus lalu udah untuk load GUI-nya dengan load UI ini, nah filenya itu GUI.ui. Lalu ini untuk image-nya itu non, jadi belum ada. Lalu di sini ada untuk inisialisasi buttonnya. Ini button load citra. Klik connect ke dev atau function load citra. Lalu untuk action yang di menu action itu ada DFT smooth untuk yang S1 dan ada DFT tepi untuk yang E2. Ini yang DFT smooth eh, nyambung ke function smoothing, lalu untuk yang tepi itu nyambung ke function edge. Yang pertama-tama di sini ada load image. Load image ini pertama membuat tabel 2 clear dulu, jadi tidak ada gambar apa-apa. Lalu menggunakan CP2 Embed untuk membaca gambar yang sudah ditentukan dan gambarnya ditampilkan di display image atau Windows 1. Lalu selanjutnya di sini ada depth smoothing. Depth smoothing ini memanggil atau membaca gambar dulu, yaitu gambar yang image noisy.png ini menggunakan CP2 Embed. Lalu dicek apakah gambarnya ada apa tidak. Jika gambarnya tidak ada, maka akan keluar pesan gambar tidak ada. Lalu selesai return. Apabila ada, maka akan lanjut ke ini ada variable image lagi, yaitu untuk merubah gambar yang awalnya ini BGR menjadi grayscale dengan tipenya itu NumPy float 32 bit. Selanjutnya di sini ada variabel DFT. Variabel DFT ini dalamnya ada CP2 DFT untuk transformasi value discrete-nya menggunakan gambar yang ada. Lalu ini flag sama dengan CP2 DFT complex output. Kenapa menggunakan flags ini agar si output ini menjadi kompleks. Apabila tidak menggunakan flags, output ini hanya akan diambil nilainya magnitudo saja. Lalu ada CPT, DFT shift ini untuk merubah posisi frekuensi yang awalnya ada di ujung kiri atas menjadi di tengah-tengah. Jadi di shift dulu. Selanjutnya di sini ada magnitudo spektrum. Magnitudo spektrum di sini untuk menghitung nilai magnitudo yaitu dengan cara 20 dikali 6 pi log. 6 pi log ini mengambil di dalamnya terdapat CPT2 magnitude yang mengambil nilai real dari DFT shift dan nilai imajiner dari DFT shift. Lalu di bawah ada rows dan columns. Ini untuk baris dan kolomnya mengambil luas atau besaran itu dari gambarnya, dari shape gambarnya. Lalu ini untuk tengah-tengah dari si gambarnya itu, mengambil titik tengah dari gambarnya. Lalu di sini ada mass, array mass yang nilai awalnya itu 0 semua menggunakan NumPy. Yang ukurannya itu sama dengan ukuran dari image yaitu dari raw dan col ini. Lalu yang dua ini itu untuk si channelnya. Jadi karena ada nilai real dan nilai imajiner, jadi channelnya ini dua. Lalu tipenya itu NumPy 8 bit yang ini UIN 8. Lalu di sini ada R sama dengan 50 yaitu ini untuk jari-jari lingkarannya. Lalu senternya ini, tengah-tengahnya ini mengambil nilai dari crow dan kekol ini. Terus selanjutnya membuat dua array, dua array grid yaitu X dan Y dengan luasnya itu berdasarkan image yang sebelumnya, yaitu nilai row dan col dari image set. Lalu selanjutnya ini ada mask area. Mask area ini untuk menentukan nilai titik kuadran, nilai kuadran atau antar titik dan dengan titik pusat, yaitu dengan cara X kurangi center O atau nilai dari real di pangkat 2
lalu ditambah Y dikurangi center satu atau nilai dari imajiner dari pangkat 2. Dan apabila nilai ini kurang dari sama dengan R kali R, maka itu tidak akan masuk ke dalam lingkup lingkarannya. Tapi apabila kurang dari sama dengan R kali R, maka akan masuk ke dalam lingkup lingkaran. Apabila melebihi nilai dari R kali R, maka tidak akan masuk. Dan apabila masuk ke dalam lingkup lingkaran, nilai dari array mass-nya ini yang awalnya nol semua akan diganti menjadi satu. Lalu selanjutnya di sini ada fshift. Eh, fshift ini variabel baru dan di dalamnya itu akan terdapat nilai dft shift dikali dengan array mass yang tadi sudah dibuat. Lalu selanjutnya di sini ada fshift mass max ini untuk menghitung nilai magnitudo dari fshift atau dari nilai dft shift yang sudah difilter itu dengan 20 kali numpy log terus CV2 magnitudo mengambil nilai real dari FCF ya FCF itu dari nilai dari DFT shift dikali mas yaitu nilai yang, citra yang sudah difilter lalu nilai imajinernya lalu setelah itu FCF ini akan diinverskan jadi nilai yang tadi sebelumnya ini dipindahkan dari titik nilai frekuensi itu jadi di tengah. Ini akan di-inverse jadi nilainya kembali seperti semula lagi. Lalu ini ada image back. Image back ini untuk mengembalikan nilai transformasi Fourier discrete atau inverse discrete Fourier transformation dari yang f ini yang tadi sudah nge-inverse frekuensinya. Lalu image back ini untuk hitung atau mengambil nilai magnitudonya. Nilai magnitudo yang di dalamnya ada dengan nilai real dan nilai imajiner. Lalu setelah itu akan membuat figure dengan plat figure dengan size-nya itu 12 kali 12. Lalu membuat yang pertama, figure pertama dengan X1 sama dengan fig add subplot ini add subplot yang pertama dengan nilai 2 kolom dan 2 baris. Nilai angka satu ini itu menandakan subplot yang pertama. Lalu dalam subplot yang pertama ini akan menampilkan gambar yang dari awal dengan gambar ini tipenya itu grayscale, ini si map gray. Lalu menambahkan titelnya itu image. Dan yang kedua, membuat subplot yang kedua, AX2, fig add plot, 2 kali 2. Lalu ini subplot yang kedua, dengan yang ditampilkannya itu magnitude spektrum yang didapatkan tadi di sini. Dengan formatnya itu grayscale. Lalu akan di-set title yaitu FFT of image. Jadi, magnitude atau Fourier transformation dari isi gambarnya. Lalu yang ketiga ini membuat subplot yang ketiga nilainya sama 2 kali 2 dengan ini subplot yang ketiga. Maaf. Lalu di sini akan menampilkan gambar dari F-shift max mag ini. Lalu ininya itu grayscale lalu ditambahkan title FFT plus max. Lalu yang keempat ini subplot yang keempat dengan nilai 2 kali 2 ini yang 4 menandakan subplot keempat dengan akan menampilkan gambar image back yang terakhir ini. Yang ini. Dengan ini formatnya itu grayscale, lalu akan tambahkan title inverse Fourier. Lalu akan ditampilkan semuanya. Mungkin kita coba dulu pertanyaan satunya. Kalau sudah ini di atas smooth seperti ini untuk inputan yang pertamanya itu, ini FFT of image-nya, lalu ini FFT plus mass yang bentuk lingkaran, lalu ini inverse dari si Fourier ini. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada depth edge. Di sini eh, menambahkan image-nya dulu dari image yang awal, lalu dicek apakah image-nya ada atau tidak. Setelah itu image ini sama seperti sebelumnya akan dirubah dari awalnya BGR menjadi grayscale dengan tipenya itu NumPy float 32. Lalu di sini ada variable DFT yaitu dengan dalamnya itu ada CP2 DFT untuk proses DFT-nya. Lalu di sini flag-nya itu complex output. Lalu ini shift untuk nilai frekuensinya dari spektrum. Jadi yang awalnya ada di
kiri atas menjadi di tengah untuk frekuensinya. Lalu mencari nilai magnitudo spektrumnya sama seperti yang sebelumnya 20 dikali 6 pi log. Sini ambil nilai magnitudonya yaitu nilai real dan nilai imajiner. Lalu ini baris dan kolom dari gambar, lalu ini nilai titik tengahnya dari gambarnya. Integer row bagi 2, integer call bagi 2. Lalu ini untuk massnya, bedanya yang di sebelumnya ini untuk massnya itu nampaknya berisikan dengan nilai 0 semua, tapi yang di sini itu nampaknya berisikan nilai 1 semua dengan panjang baris dan kolom sama seperti image shape, dan dua ini untuk channelnya itu untuk untuk real dan imaginer. Ini tipenya sama integer 8 bit. Lalu yang berbeda juga di sini untuk jari jari lingkarannya itu 80 bukan 50 seperti yang di sini. Lalu ini untuk menentukan senternya yaitu crow dan comb tadi ini sudah ditentukan senternya. Lalu ini mass area sama ini untuk si kuadrannya. Dan apabila kuadran ini kurang dari sama dengan nilai R kali R, maka akan dimasukkan ke array mass dan nilainya itu yang awalnya satu itu diganti menjadi 0. Lalu di sini ada F-shift, lalu dengan dft shift dikali mass, sama seperti sebelumnya. Terus ada F-shift max mag, yaitu mencari nilai magnitudo dari F-shift yang dimana dft shift ini sudah dikalikan dengan array mass atau yang sudah difilter. Lalu nilainya itu ya, untuk perhitungan itu 20 dikali 6 log CVT CV2 magnitudo itu nilai real dan nilai imajinernya. Lalu setelah itu akan diinverskan kembali si frekuensi di spektrumnya. Yang awalnya tadi dipindahkan, di sini dipindahkan, ini akan diinverskan. Lalu selanjutnya juga akan diinverskan untuk nilai dari si transformasi Fourier discrete-nya. Lalu juga dicari atau dicari untuk nilai magnitudonya, yaitu nilai dari image back yang realnya dan imajinernya. Lalu setelah itu akan dibuat figure menggunakan plat figure dengan fix size 12 kali 12 yaitu dan menambahkan subplot yang pertama dengan size 2 baris 2 kolom dengan ini subplot pertama menampilkan image dan ini itu si map gray. Lalu ada titelnya yaitu input image untuk yang subplot pertama, lalu subplot yang kedua sama ukurannya baris dua kolom ini untuk input yang kedua. Lalu yang ditampilkan itu magnitudo magnetic spektrumnya, ininya formatnya itu grayscale. Lalu ditambahkan titelnya itu FFT of image. Lalu subplot yang ketiga yang ditampilkan itu yang F-shift max mag-nya. Lalu ininya itu grayscale dan tambahkan title itu FFT plus max. Lalu support yang keempat yang tampilkan itu image underscore back dengan tipenya itu grayscale dan ditambahkan title inverse Fourier. Ini ditampilkan semua part-part figure ini. Nah, untuk ini tuh untuk function display image yang awalnya itu ini Windows itu satu untuk Windows yang pertama. Jadi dicek dulu gambarnya ada apa tidak. Lalu ini untuk formatnya, format key image-nya indeks 8. If length image have 2, maka 2 ini tuh kalau eh, channel ini 2, maka format itu menggunakan yang RGB 88. 888. Lalu image dengan key image, self image shape 1, self image shape 0, self image straight 0, key format, lalu image sama dengan RGB swap. Jadi yang awalnya BGR ya jadi di swap RGB-nya. Lalu ditampilkan di label sesuai. Kalau Windows-nya itu sama dengan 1, maka ditampilkan di label set pixmap qpixmap from image untuk si ukurannya. Lalu apabila bukan di Windows 1, maka ditampilkannya di label yang kedua, setPixel ini. Nah, for label in self image label self label 2,
Label ini set alignment itu align di center untuk gambarnya. Lalu label set scaled content true. Jadi skala buat si gambarnya. Lalu ini F, kemudian ikuti widget, key application sys AirDV, Windows ini show image, terus Windows set window title, show image GUI, lalu ditampilkan Windowsnya dan ini apabila aplikasi dikeluarkan maka akan berhenti aplikasinya di execute. Kita coba buat yang E2, yang Edge, kita citra dulu, lalu kita DFT tepi. Ya, maka seperti ini hasilnya. Ini untuk input image-nya, ini untuk yang FFT of image, ini FFT of mask-nya. Yang sebelumnya itu di dalam lingkaran, ini itu yang jadinya di luar-luar lingkaran. Ini untuk inverse Fourier-nya. Eh, Sebelumnya mari kita coba untuk agar gambarnya itu gambar yang noisy ya. Kita copy. Kita coba jalankan. Kedua untuk yang gambar noisy-nya. Nah, seperti ini jika untuk yang gambar noisy, hasilnya ini akan menjadi hitam putih seperti ini. Mungkin sekian presentasi untuk S1 dan D2 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.